Halo semua. Balik lagi di channel gua. Udah lama gua nggak bikin vlog kayak gini. Sekarang hari Rabu jam 6 sore. Cuma langitnya masih kayak jam 5 gitu loh, gua nggak tahu kenapa. Dan agak mendung gitu juga sih. Di video kali ini gua lagi mau ngebahas tentang ya motor yang lagi hits sekarang yang baru keluar, ya CBR 150 yang terbaru. Sebenarnya gue excited banget sih buat ngebahas motor ini. Kenapa? Karena ya kalian tahu sendirilah, rilisannya kemarin sempat buat gempar kalangan pecinta motor 150 cc. Ya, gue bahas dari apanya ya? Oh ya, perubahan bodinya. Gue sempet kaget pertama kali tahu motor itu bakal dirilis, dan banyak YouTuber juga yang melakukan penerawangan. Aduh, macet. Ntar dulu, lanjut. Wah, jam pulang kerja coy, bapuk banget macetnya. Udah gak pakai helm, belok sembarangan gitu loh. Lanjut ke topik ya, salah satunya Om Iwan Banaran sebelum motor ini ngerilis, dia udah sempat ngebahas melakukan penerawangan gitu. Kalau dia bilang motor ini bakal sama persis kayak kakaknya yang CBR 252 silinder. Kayak sebenarnya sehabis gua nonton video Om Iwan Banaran waktu itu, gak terlalu kaget sih kalau dia apa ya ngelakuin penerawangan kayak gitu, dan dia berani bilang kalau misalnya motor CBR yang terbaru bakal sama persis banget kayak kakaknya. Kenapa gua nggak kaget? Karena di tahun-tahun sebelumnya juga dimulai dari yang CBR Thailand itu sampai CBR yang punya gua nih, yang K45, itu bodinya sama persis kayak kakaknya, yaitu CBR 2,5 gitu. Ya gua nggak tahu sih kenapa Honda bikin motor kayak gitu, maksudnya bikin tampilan motor mereka disamain kayak gitu. Gua juga nggak tahu kenapa. Cuma ya opini gua buat CBR yang terbaru itu ya keren banget gitu. Kita bahas dari bodinya dulu ya. Dari bodi itu udah keren banget, kayak ya bisa dibilang lebih berisi lah daripada yang sebelumnya, yang tipe K45G sama K45N. Menurut gue yang K45R ini atau CBR 2021 ini bodinya lebih mantep lah. Udah gitu ditambah fitur upside down, itu menurut gua udah cukup lah nobatin motor ini sebagai motor yang paling ganteng di kelasnya gitu menurut gua ya. Sama apalagi yang berubah ya, sebenarnya yang berubah itu dari dia cukup tampilannya aja gitu loh. Dari tampilan sama fitur upside down, dan satu fitur lagi apa ya, gue lupa. Oh, assist slipper clutch. Kalau yang nggak salah fitur ini ya itu udah digunakan duluan sama kompetitornya Honda ya. Yamaha kalau nggak salah udah make fitur ini di R15 nya sebelum Honda make duluan. Jadi ya kalau menurut gua untuk penggunaan upside down sama fitur assist slipper clutch ini bisa gue bilang agak telat gitu Honda nerapinnya. Mungkin ya Honda kayak uji cek ombak dulu gitulah, R15 nerapin kayak gini di pasaran laku atau enggak gitu. Mungkin ya itu perkiraan gue aja sih mungkin.
Honda ngelakuin kayak gitu buat tes penjualan, dan ya hasilnya R15 laku, Honda ngikutin gitu. Ya itu opini gue aja sih, nggak tahu sih, namanya bisnis kan, strateginya beda-beda gitu. Nah lanjut untuk harga deh, gue sekarang mau ngomongin harganya. Untuk harga, dari harga terendah ya kalau nggak salah itu 35 jutaan sampai harga tertinggi itu hampir menyentuh angka 41 juta, tepatnya gue lupa berapa, 40 juta 800 apa berapa gitu. Nah itu kalau gue bilang overprice atau enggak, menurut gue enggak sih ya, nggak dibilang overprice. Kenapa? Dengan harga kayak gitu kalian bisa dapat fitur seperti assist hypercharge tadi, body yang bagus, udah gitu udah upside down juga. Dan kalau kalian nambah sampai 40 juta, itu kalian udah bisa dapat motor yang ada ABS nya gitu buat motor sport 150. Cuma kalau opini pribadi gua sih, karena gua kaum mending-mending ya, dengan harga segitu ya enggak sih kalian bisa nebus motor 250 cc second gitu. Kalau gue sih mending milih itu. Kenapa? Ya terlepas dari kondisi motor second itu apa ya, kualitasnya kita nggak tahu karena bukan keluaran baru gitu kan, karena bekas pakai orang. Cuma ya kalau kalian bisa milih motor yang bagus, kalau menurut gue sih kayaknya mending beli motor 2,5 cc gitu. Jadi kayak naik kelas sekalian lah. Kalau misalnya harga 40 jutaan gitu, menurut gua nggak worth it sih. Cuma kalau misalnya masih 35 jutaan kalian mau ngambil motor itu yang tanpa fitur ABS, menurut gua worth it. Kenapa? Karena pertama kalian dapat motor yang apa ya, baru keluar dealer. Udah gitu pengeluaran terbaru juga. Kalian yang istilahnya merawanin motor itu ya keuntungannya relatif lah, itulah menurut orang-orang. Cuma kalau menurut gua, kalau buat harga 40 juta terlalu tinggi buat motor 150 gitu. Jadi kayak mending ya naik cc sekalian gitu. Terus yang satu lagi sih yang gua sayangin, di sektor mesin gitu. Kenapa Honda nggak ngupgrade mesinnya? Kenapa masih mempertahanin mesin yang lama gitu? Seenggaknya dilakukan pembaruan lah, kayak misalnya tenaganya dinaikin, atau bisa juga disetting ulang lah gitu tentang pengaturan mesinnya. Karena apa ya, CBR itu udah jadi motor dengan tenaga paling rendah di kelasnya gitu, di bawah R15, di bawah GSX lah tentunya. Ya nggak dipungkiri GSX memang motor paling kencang di kelasnya gitu, di kelas 150 ya. Nah sebenarnya yang gua harapin waktu perilisan itu mesinnya bisa balik lagi ke overbore gitu, bisa pakai piston yang kayak motor K45 ke bawah gitu, pistonnya 63,5, terus juga apa itu, struknya sekitar 43 apa berapa gitu. Nah itu menurut gua lebih wow lagi sih kalau misalnya Honda ngeluarin mesin yang kayak gitu. Soalnya waktu penerawan waktu itu juga para konten kreator sempat bilang kalau misalnya sempat ada gosip lah kalau Honda bakal balik lagi ke mesin yang lama gitu. Itu gua udah sebenarnya udah excited banget sih kalau misalnya CBR yang baru bakal pakai mesin yang lama gitu. Cuma ya entah kenapa
Honda tetap mempertahankan mesin yang lama gitu. Itu disayangkan banget sih. Jadi ya ibaratnya kayak upgrade body doang, tambah fitur, tambah upside down. Kalau mesin yang nggak diperbaiki kayak kurang aja gitu. Ya gitulah. Jadi menurut kalian gimana? Honda udah melakukan perombakan yang benar atau malah nambah kacau menurut kalian? Kalau menurut gua sih ya, kalau misalnya kalian ngejar tampilan dan kenyamanan ya, gua bisa bilang motor CBR 150 yang tahun 2021 ini ya udah bisa gue nobatin dalam bentuk udah paling bagus lah di kelasnya gitu, ngalahin R15 lah pokoknya. Cuma kalau buat mesin no comment dah. Soalnya apa ya, kayak ketinggalan banget gitu dari kelas-kelas dari tipe-tipe yang lainnya gitu, ketinggalan dari GSX, ketinggalan dari R15 gitu kan. Harapan gue itu seenggaknya bisa nyamain lah gitu. Aduh, lampu merah lagi ya. Mungkin keluhan ya mungkin itu aja sih yang mau gue sampein di video vlog kali ini. Ini gue juga udah mau nyampe tempat tujuan gue. Jadi ya gimana menurut kalian tentang pengeluaran motor Honda terbaru, Honda 150 yang terbaru ini? Kalau kalian bisa ya kalian bisa diskusi di kolom komentar ya, kayak kita diskusi bareng lah gitu. Pendapat kalian gimana? Pendapat gua kayak gini yang udah gua sampein gitu. Mungkin ada salah-salah kata, jangan lupa like dan subscribe video gua buat ngebantu perkembangan channel gua ke depannya ya. Mungkin sekian yang bisa gua sampein. Terima kasih.